Sebetulnya kalau lihat perjalanan Warkop itu perjalanan dari cara berpikir orang Indonesia. Di awal masih pakai cerita, terakhir udah tinggal pokoknya lucu-lucuan doang. Karena orang Indonesia udah akhirnya sesimpel itu. Nggak kepengin mikir terlalu banyak. Kenapa sih kita milih acara obrolan di warung kopi? Kenapa kemudian kita memilih Warkop itu sebagai nama grup kita? Karena kami menganggap hanya di Warkop terjadi demokrasi saat itu. Saya dari kecil saya udah main komedi. Saya udah di sekolah udah main sandiwara dengan lucu, saya udah unik-unik lah. SMP saya udah mulai nge-MC sambil ngelucu. Belum lagi di pramuka saya punya tanda kecapan khusus penghibur. Itu nggak diuji, dianugerahkan penghibur. Sampai yang kedua saya dapat lagi lebih tinggi lagi penghibur. Jadi tingkat kedua gitu, ada sampai tingkat ketiga. Nah, memang dari kecil ya gitu. Sampai pada di RT saya, RT Prambors namanya. RT-nya RT Prambors, Prambanan Mendut Borobudur. Anak mudanya bikin radio sampai menjadi terkenal. Sampai ada Warkop Prambors. Itu saya waktu itu masih SMP SMA. Itu kalau yang siaran cuma Dono sendiri, Kasino sendiri, saya karena sebelah rumah saya. Dan saya dulu kakak sepupu saya pendirinya pembentuk radio. Itu dipanggil ke situ temenin. Jadi saya memang dari dulu udah mainan sama mereka gitu. Kadang-kadang dapat honor doang gitu. Tapi ya saya seneng-seneng aja gitu. Sampai akhirnya saya diminta sama Mas Kasino, "Nurul, lu permanen deh. Kok kepengen kita udah ini nih, karena gini, Dono kan waktu itu memang sibuk belajar sekolah banget, terus dia tuh demam panggung banget." Ya udah akhirnya saya muncul, saya Kasino, Nanu gitu. Dulu bertiganya itu kayak gitu. Kalau yang muncul di ya di mana-mana, di gunung kita kan juga ngehibur orang gunung, api unggun segala macam gitu. Terus di panggung gitu. Nah itu perjalanan saya sampai menjadi anggota Warkop benar-benar itu di tahun 76 yang saya bilang saya kelas 3 SMA. Kasino bilang, "Lo permanen di sini. Kita saling butuh." Itu aku seneng. Kita saling butuh. Gue yakin lo seneng. Gitu. Jadi Mas Kasino juga tahu saya. Gue yakin lo seneng. Dan gue butuh lo juga karena lo di sini lo bisa standby setiap hari. Dan akhirnya memang saya koordinator akhirnya. Walaupun dari kecil saya ngurusin Warkop, istilahnya saya administrasi juga gitu kan. Kayak gitu. Pegang keuangannya kayak gitu. Jadi memang dari perjalanan saya itu memang perjalanan di dunia komedi saya udah gitu. Jadi hilang yang ininya tetap jalan nih. Kayak gitu, yang komedinya ini. Sampai akhirnya malah jadi profesional. Malah jadi ya hidup saya sekarang kayak gitu. Jadi Warkop itu mata acara di sebuah radio namanya Prambors. Obrolan di warung kopi. Tapi orang kan menyingkat aja kan. Warung kopi, sampai akhirnya gaya-gaya Medan. Medan kan semuanya disingkat. Masuk Jakarta, Warkop, Limpul, ya. Berapa gitu. Itu gaya-gaya Medan itu sebetulnya. Kayak gitu. Nah, sampai akhirnya warung kopi pun disingkat jadi Warkop. Sampai menjadi grup kami itu, Warkop. Nah, ketika kami tidak lagi di Prambors, dan kita hanya bertiga akhirnya, Dono, Kasino, dan Indro, akhirnya kita dibentuk oleh orang-orang di luar sana namanya Warung Kopi DKI, Dono, Kasino, Indro, disingkat Warkop DKI. Kok ya kebetulan pas sama daerah khusus ibu kota kayak gitu. Jadi ya itulah perjalanannya gitu. Warkop DKI itu pendirinya Kasino, Rudi Badil, dan Nanu katakanlah. Dan sebetulnya orang-orang yang arsiteknya ya Rudi Badil. Kayak gitu, yang paling tua. Sampai dia ditarik untuk siaran segala di Radio Prambors. Mereka kan aktivis-aktivis gitu yang tahun 73, yang saya bilang tahun 74 itu akhirnya mulai besar. Nah, itu terbentuknya Warkop itu ada di situ. Di pertemuan mahasiswa seluruh Indonesia untuk membicarakan demonstrasi besar-besaran untuk yang akhirnya
ditunggangi oleh pemerintah sendiri, kemudian jadi malari itu. Peristiwa 15 Januari. Itu yang masih zamannya Hariman Sergar segala macam. Nah, mereka menjadi orang-orang yang ya pionir terhadap itu gitu ya, terhadap hal-hal seperti ini. Sampai dengan akhirnya mereka memilih menghibur, tapi memberikan pemahaman terhadap bangsa ini dan memberikan kritik sosial terhadap pemerintah, mewakili rakyat Indonesia gitu. Karena kan dulu zaman Pak Harto kan DPR nggak ada fungsinya, ya kan? Sama sekali nggak ada fungsinya. Apalagi terus kemudian dia bentuk Golkar. Golkar itu kan dulu dibentuk untuk memuluskan jalannya itu. Karena dia nggak bisa kan, negara ini bagaimanapun juga republik, dia nggak bisa tanpa pemilu. Nah, kalau pemilu dia kan harus ada jagoan partai. Dia bentuklah Golkar. Pinter dia, padahal dia bukan partai kan, golongan. Semua PNS harus kayak gitu-gitu. Pinter dia. Dia strateginya emang boleh kayak gitu. Sehingga maraklah Golkar, semuanya harus Golkar semua. Bahkan semua artis apa segala macam harus berafiliasi dari Golkar kayak gitu. Nah, begitu juga semuanya. Nah, adalah kemudian grup kecil ini Warkop gitu kan, yang akhirnya jadi berlibat. Mereka memilih benar-benar menjadi grup yang mengkritik, walaupun dengan komedi, mengkritik, punya kritik sosial pada pemerintah. Dengan segala kemampuannya, termasuk kemampuan menghindar dari, ya yang tadi saya bilang, hak kita sebagai bangsa untuk punya kritik sosial gitu, untuk mengkontrol sosial pemerintahan kita gitu. Karena kita kan nggak ngarepin. Ya sampai sekarang sih sebetulnya DPR nggak berfungsi dengan baik gitu. Tapi ya seperti itu dulu. Kayak gitu. Nah, karena kita kemudian semua kita lakukan bertiga dan kita harus bertanggung jawab berlima, kemudian bertiga segala. Maka kemudian kita tertempa. Termasuk tadi yang saya bilang, kita nggak akan pernah lupa sejarahnya dari Warkop. Tertempa dengan itu. Sehingga akhirnya kita punya, gini, bahkan untuk hal yang, misalnya Mas Dono ditanya, pelawak yang kamu kagumi siapa? Indro sama Kasino. Kasino kalau ditanya, ini pisah-pisah lo ya, di rumah masing-masing. Siapa pelawak yang kamu kagumi? Kasino ditanya. Dono sama Indro. Dia jago bener, dia pingpongnya hebat banget gitu di mata Kasino. Apalagi saya yang paling kecil. Siapa pelawak favorit? Dono sama Kasino. Wah, kalau udah ketemu itu gitu kan. Ya, pandangan saya, pandangan kita masing-masing. Itu tertempa seperti itu. Bahkan yang tertempa ada. Ini kan tadi pertanyaannya ketika sedih gitu kan. Karena saya merasa Warkop itu 3 orang. Ketika hilang 1 itu udah 2/3, udah nggak full power. Apalagi tinggal saya sendiri 1/3. Kan sebetulnya kalau boleh dibilang, syukur alhamdulillah saya masih eksis gitu loh. Sendirian. Dengan 1/3 power, bayangin. Ya kan? 1/3 itu jauh dari 1 loh. Nah, sementara Warkop itu sebetulnya 1 banget. Tapi saya harus berjuang karena di tangan 1/3 ini Warkop ada. Sekarang ini harus diakui itu. Jadi saya harus berjuang. Bahkan untuk keluarga Warkop. Kalau kita bilang Warkop, itu persaudaraan banget, bukan perkumpulan, bukan persatuan. Persatuan itu sebetulnya sebuah hal yang nggak mungkin. Persatuan itu ya Tuhan, satu. Kita perkumpulan. Makanya kita nggak pernah bilang, kepengen bilang negara kesatuan, oke, itu bisa kita terima. Tapi di dalam benak kita,
Hal yang terpenting adalah kebersamaan. Ketika kita ngomong kebersamaan, salah satu gak bersama. Oleh karena itu, yang seperti Anda tanya tadi, kalau dibilang saya sedih, sekitar 10 tahun setelah itu, ya sedih banget. Saya merasa saya terlalu berat beban di pundak saya. Sementara saya yang termuda, saya yang paling kecil, saya yang paling belakangan di Warkop. Harus belakangan juga, dan mau nggak mau ini bukan beban, tapi mau nggak mau lo harus berpikir itu, karena memang lo dari pertama terbentuk karena berpikir seperti itu. Gila, gue tinggal sendiri, ibarat sapu gue udah nggak bisa apa-apa. 3 sapu masih cerak masih bisa nyapu banyak. 1 lidi nggak bisa. Paling gunanya untuk bikin sate, udah itu aja. Itu pun cuma 1 tusuk sate. Gitu kan? Istilah analoginya kan gitu. Tapi bagaimana saya harus berjuang terus, saya punya tanggung jawab. Walaupun gue cuma 1 lidi, tapi gue harus berguna. Gue harus eksis. Eksis dalam arti bukan guanya keluar, tapi bahwa memimpin keluarga besar Warkop. Mas Dono punya anak 3. Mas Kasino istri 1, anak 1. Aku istri 1, anak 3. Sekarang udah tinggal anak 3. Itu keluarga Warkop. Dimana waktu kami dulu cari makan untuk mereka semua. Sekarang tinggal saya sendiri. Ya kebetulan sekarang saya udah lepas, udah pada jadi anak-anak segala. Tapi ketika itu, kan secara moral saya harus menjawab itu kan. Kayak gitu. Jadi itu sih sebetulnya lebih kepada sedih. Gila ya, gue yang paling kecil, gue paling ini, gue ditinggalin. Sementara pundak gue bendera nih, yang harus gue kibarin. Karena buat kami, ya itulah kami keluarga. Kami udah buktiin hanya cerai karena mati. Gitu kan? Gitu, secara grup ya. Kayak gitu. Masa aku terus mengingkari itu gitu. Ya nggak tahu deh, ya mungkin juga aneh cara berpikir aku nggak tahu, tapi itu yang aku pikir gitu. Kenapa ada kesedihan waktu itu? Kenapa ada kayak keterpurukan bahkan saat itu? Ya iyalah, aku sepertiga, aku paling kecil, aku masih butuh belajar banyak. Mereka yang tua-tua aja pada belajar terus, sementara gue harus seperti tidak belajar, cuma dikasih tanggung jawab. Karena Warkop akademik, semuanya itu melalui sebuah survei, semuanya melalui sebuah riset. Katakanlah tadi bilang film, padahal kami kan dari mulai radio, panggung, di panggung bahkan kami sering dicekal, ya kan? Dulu kami kan melawan Soeharto kan, Orde Baru. Makanya omongan saya itu selalu saya hubungkan dengan keadaan yang pernah ada gitu. Warkop itu gitu dulu, sampai dicekal, sampai wah diancam, di ini, wah udah deh, diancam, dibenturkan sama preman segala, dari dulu itu. Nah, kebetulan Warkop itu selalu liwat dari masa-masa itu. Kebetulan Warkop selalu punya hati di penggemarnya. Kenapa? Karena kita benar-benar memperhitungkan setiap langkah kita. Gitu. Kalau tadi kamu taunya hanya Warkop di film, saya akan ngomong lagi. Di film, dari film pertama sampai film 34, kita untuk mendapatkan senario yang baku yang bisa kita, itu bisa 10 sampai 12 kali kita ketemu. Kita perang di situ. Kita bukan penulisnya, tapi karena bukan penulisnya kita pengen tanya, ini lu anggap lucu dari mana? Pasti lo lucu. Kenapa? Secara budaya lo bisa bertanggungjawabkan nggak bahwa kayak gini nih. Makanya kita bisa cerita orang Indonesia itu seneng kalau lihat bangsanya menderita. Ya, Dono itu kita kerjain seneng banget orang gitu. Gitu loh. Seneng lihat temennya jatuh gitu misalnya, naik motor nyemplung, pasti ketawa dulu, nggak bakalan ditolongin dulu. Kayak gitu ya. Banyak hal-hal kayak gitu yang sebetulnya harusnya bisa dirancang. Kalau kita mau capek, kalau kita mau kerja keras
Dengan apa? Dengan research. Sampai dengan film ke-10, ke-12, Warkop itu begitu main kita keliling Indonesia tuh. Saya misalnya ke Sulawesi, Mas Dono kemana, Jawa, ini kita lihat tuh film udah ini, kita catat tuh. Beda. Ketawa ger yang kuat itu beda-beda. Di Manado, sama di Solo, sama di Madura, sama di Medan, itu beda. Nah itu kita rangkum. Oleh karena itu Anda kenal, kita selalu pakai logat-logat daerah. Gantian. Itu kita kepengen nampilin. Konkretnya adalah sebetulnya, budaya itu kuat banget. Itu yang harus kita pelajari. Dan sekarang menjadi kenyataan. Ketika kita peduli terhadap itu, maka ini akan berjalan long life. Everlasting banget. Apa ya misalnya? Jidat kepentok tembok misalnya. Cuman cara bawainnya. Tapi kepentok tembok itu masih orang ketawa. Walaupun terus kita nggak berhenti-berhenti. Robah kepentoknya kayak gini, nggak sengaja kepentoknya gini-gini. Kontaknya. Itu hanya caranya aja. Itu dari mana? Dari pelajaran. Kenapa juga kebetulan saya menganggap klub bukan klub. Hobi saya ini dengan motor itu sebuah knowledge. Ya karena itu. Karena kami selalu belajar. Warkop itu hidupnya atau perjalanannya itu belajar selalu. Research. Untuk kita terima main film 1 tahun. Kita tanya sama orang-orang hebat di film, kita datang ngadep, pengen tahu, kita datang ke Pervin, ada yang mengurusi film gitu. Seberapa penonton yang ini penonton mana, penonton film Indonesia tuh menengah atas apa menengah bawah, itu kami punya data semua tuh. Sehingga kami bisa dalam perjalanannya akhirnya menentukan yang tahun ini begini, yang tahun ini begini, sampai terakhir. Sebetulnya kalau lihat perjalanan Warkop itu perjalanan dari cara berpikir orang Indonesia. Di awal masih pakai cerita, terakhir udah tinggal pokoknya lucu-lucuan doang. Karena orang Indonesia udah akhirnya sesimpel itu. Nggak kepengen mikir terlalu banyak. Kayak gitu. Sebetulnya kalau mau ini sedikit, film itu Anda bisa lihat keadaan saat itu secara geografis, secara sosiologis, secara psikologis. Kenapa sih kita milih acara obrolan di warung kopi? Kenapa kemudian kita memilih Warkop itu sebagai nama grup kita? Karena kami menganggap hanya di Warkop terjadi demokrasi saat itu. Di saat Orde Baru itu. Selebihnya nggak ada demokrasi di bumi pertiwi ini. Karena waktu itu kan Soeharto kan otoriter banget ya. Dia memang kata mau kayak Smiling General kan. Ada buku mengenai itu. Tapi Smiling ya hilang loh. Ada. Ini yang sekarang-sekarang ini selesai zaman Soeharto. Tiba-tiba hilang aja orangnya. Iya, gitu. Nggak bakalan lama. Nggak ada pengadilan. Emang zaman Pak Harto ada pengadilan? Secara hakiki tidak ada. Mana yang G30 PKI? Bener gak sih dia 30 PKI? Bener gak sih dia PKI? Belum tahu. Lawan politik pokoknya harus hilang. Banyak yang tidak diadili. Kayak gitu kan. Makanya kemudian Gus Dur bilang, adili dia. Nanti kalau udah dinyatakan bersalah, gue bisa kasih gerasi dia, gue bebasin. Atas jasa-jasa beliau sebagai presiden 32 tahun, apapun yang terjadi, dia bagaimanapun juga presiden kita dulu. Itu Gus Dur. Tapi kan sekarang menjadi tidak populer, Gus Dur malah karena menyangkut banyak orang kalau dia diadilin. Ya kan? Makanya ditumbangkan, walaupun sebetulnya tidak sah. Nggak ada DPR bisa mengimpeach presiden. Ya kan? Orang kita presidensial kok, bukan parlementer kok. Gimana sih? Ya kan? Ya makanya banyak hal yang, makanya sejarah, makanya saya setuju sama Bung Karno. Ya. Saya bukan kepengen bawa sejarah di permotoran, enggak loh ya. Orang takutnya berpikir itu.
Tapi bangsa yang besar, bangsa yang mengerti sejarahnya. Dan bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Kenapa kita nggak pernah maju? Kita belum bisa menghargai sejarah kita sendiri. Itu. Saya selalu bicara sama pelawak itu. Bangsa yang besar, bangsa yang bisa mentertawai dirinya sendiri.